Silakan sebagai pemateri. Saya Delia Pramukti sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari hasil diskusi kelompok kami, di mana Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap seni ketatanegaraan harus berlandaskan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh ataupun spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar dan juga menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dia membuat esensi seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua adalah ancaman pada ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara diatur sampai pada setiap lapisan diantaranya ialah akan dilanjutkan oleh teman kami, Delia. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi pada bidang-bidang ketatanegaraan Pancasila. Yang pertama, pada bidang politik, implementasi Pancasila mendalam menjadi dua bagian, yaitu satu, sektor infrastruktur politik, di mana semua lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintahan lainnya, baik di pusat maupun di daerah. Yang kedua ada sektor masyarakat. Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur politik yaitu lembaga-lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan dan juga dalam sistem politik infrastruktur. Yang kedua, pada bidang ekonomi menurut pandangan Wiyarto dalam Osman dan Alfian. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kehendak kuat dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial egalitarian sesuai asas manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kejaksaan dan ekonomi. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Komparasi merupakan seko guru, perekonomian merupakan bentuk saling konkret dari semua usaha bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Yang ketiga, pada bidang sosial dan budaya. Pada bidang sosial budaya, implementasi Pancasila dianut dalam budaya gotong royong, di mana masyarakat selalu melaksanakan sesuatu kegiatan dengan cara bergotong royong. Sehingga suatu kegiatan ini menjadi lebih ringan dan semua masyarakat menjadi saling mengenal serta memberikan keakraban dalam masyarakat. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan kepada teman kami, Kak Devi. Selanjutnya, implementasi Pancasila pada bidang hukum dan HAM meliputi kedudukan warga negara dalam pertahanan keamanan yang berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana bunyinya yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan yang dianut yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang lazim disingkat Sishankam-Tama. Kemudian adapun ancaman pada masa lampau yang terjadi pada ideologi Pancasila yaitu gerakan pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia atau yang sering disebut juga sebagai G30 SPKI, yang dimana orang-orang dari golongan komunis ini ingin mengganti ideologi negara. Gerakan lainnya itu adanya upaya dari beberapa kelompok Islam yang ingin menjadikan negara ini sebagai negara Islam, yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat sebagai DITII. Kemudian upaya lain yaitu membentuk Angkatan Perang Ratu Adil karena pembangunan yang terlalu Jawa sentris sehingga dibentuk APRA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Yos Rijal. Di zaman modern ini, negara kita, negara Indonesia juga turut andil
dalam tergabung ke dalam globalisasi. Globalisasi ini artinya membawa dunia kepada satu tatanan yang sama dan juga adanya banyak percampuran budaya serta pola hidup. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan internet yang membuat tidak ada lagi batas-batas informasi di antara negara-negara yang ada. Kemudian, adapun ancaman-ancaman pada era modernisasi terhadap ideologi Pancasila sebagai dasar negara, di antaranya pertama adalah globalisasi. Dikatakan sebagai ancaman bagi Pancasila sebagai dasar negara karena perkembangan yang pesat akan mempengaruhi pola pikir dari generasi muda suatu bangsa tersebut. Di mana ketika generasi muda sudah dimanjakan oleh teknologi, akan menjadikan generasi tersebut individualisme yang sangat meningkat, hingga generasi muda tersebut akan hilang rasa gotong royongnya karena dia merasa individual, jadi tidak ingin adanya gotong royong dengan masyarakat lain. Solidaritasnya juga berkurang, tetapi hedonisme dan konsumtifnya atau jiwa-jiwa ingin mengkonsumsinya semakin meningkat. Kemudian, ancaman lain di era modernisasi pada Pancasila adalah budaya asing yang juga turut menjadi ancaman bagi ideologi Pancasila. Budaya-budaya tradisional yang sudah ada sejak lama dalam masyarakat Indonesia makin tergerus oleh kedatangan budaya-budaya asing. Contoh, budaya gotong royong, ramah tamah, keinginan untuk membantu, dan berpakaian yang tertutup, itu akan semakin tergeser, semakin hilang karena adanya budaya-budaya asing. Contoh, seperti kita tahu di kota-kota besar, semakin banyak perempuan-perempuan yang menggunakan pakaian-pakaian yang minim, sehingga menunjukkan bentuk-bentuk tubuhnya secara vulgar. Hal ini termasuk dalam ancaman Pancasila sebagai ideologi dasar negara, karena itu sudah tidak sesuai lagi dengan adanya gotong royong, ramah tamah, keinginan untuk membantu, dan juga berpakaian yang tertutup. Yang terakhir adalah kurangnya penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Sehingga anak-anak muda tidak dapat lagi menjiwai apa itu Pancasila dari dasar negara kita. Hal ini menjadi ancaman yang paling krusial karena menyebabkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara tergerus dan mulai terlupakan. Pada dasarnya penanaman nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya adalah tugas pemerintah. Seperti melalui pendidikan karakter di sekolah dan masyarakat, menambahkan mata kuliah pendidikan Pancasila dalam kurikulum, adanya iklan masyarakat, yang mana semua ini juga akan diharapkan dapat melatih mental anak muda untuk dapat menjiwai lebih dalam apa itu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sehingga tidak lagi ada yang namanya penggerusan atau ancaman kepada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Berikutnya, mengenai kesimpulan dari presentasi kami akan dijelaskan oleh teman kami, Desi. Kepada Desi kami persilahkan. Dengan demikian, adapun kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu Pancasila sebagai dasar negara bahwa setiap hukum bahkan undang-undang dasar haruslah berasaskan kepada Pancasila. Selain hukum dan undang-undang dasar, setiap lapisan masyarakat hendaknya berdasarkan dan mengimplementasi Pancasila. Di antaranya itu pada bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan juga politik. Nilai-nilai yang harusnya diterapkan pada bidang-bidang ini sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya setiap sendi ketatanegaraan harus berlandaskan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lunturnya nilai Pancasila di kalangan generasi muda menjadi dasar dari ancaman bagi Pancasila sebagai ideologi dasar negara, di mana kurangnya rasa cinta negara, individualisme yang meningkat, serta hedonisme yang menjadikan generasi muda hilang rasa cinta pada negaranya termasuk Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan atau pendidikanmu. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua.